Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam buku dan salam literasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Nunu Nugraha untuk menyampaikan review buku. Buku ini berjudul Andai Aku Jalan Kaki, Masihkah Engkau Selalu Ada Untukku. Buku ini pertama kali terbit tahun 2010 lalu dan telah mengalami cetak ulang sebanyak 15 kali pada tahun itu dan menjadikan buku ini bestseller pada masanya. Dan pada kesempatan kali ini, inilah buku tampilan yang paling segar dan dicetak ulang kembali pada tahun 2013, tentu saja dengan penampilan yang berbeda dan ditulis dengan edisi plus-plusnya. Nah, edisi plus-plus tersendiri itu karena di dalam buku ini selain menceritakan kisah-kisah lalu yang pernah diceritakan pada buku sebelumnya, kemudian ada kisah-kisah baru yang kemudian dicantumkan kembali pada buku yang sama dengan judul yang sama, tentu saja dengan not plus-plusnya itu di mana. Nah, not plus-plus itu tersendiri karena di dalam buku ini memuat cara-cara ataupun kiat untuk menjadikan diri kita menjadi seorang penulis. Nah, di bagian akhir ada cara-cara menjadi seorang penulis. Nah, buku ini sehingga menjadi nilai plus tersendiri. Yuk simak baik-baik apa yang kita dapat dari buku ini. Buku ini ditulis pada tahun 2010 dengan menceritakan kisah pengalaman penulis yang ditulis dengan cara yang sangat jenaka, dengan cara yang santai, cara yang rileks, bahasa yang ringan, dan juga mudah dipahami oleh kita semua selaku pembacanya. Buku berjudul Andai Aku Jalan Kaki, Masihkah Engkau Selalu Ada Untukku. Ini menceritakan kisah perjalanan hidup seseorang yang erat kaitannya dengan kehidupan kita saat ini, saat esok, dan seterusnya, dan yang akan datang kemudian. Misalkan dalam Andai Aku Jalan Kaki, Masihkah Engkau Selalu Ada Untukku. Dalam kisah kali ini, ada seseorang yang menceritakan bahwa kehidupannya saat ini adalah kehidupan yang sangat bergelimang harta. Dia itu populer, dia itu keren, dia itu wangi, punya segalanya. Dan kemudian dalam sebuah perenungan, kemudian dia bertanya pada dirinya, apakah orang-orang yang selama ini ada dalam hidupnya ataupun yang datang kemudian setelahnya akan selalu ada untukku? Nah, itulah pertanyaan mendasar sederhana dalam benak si pencerita ataupun penulis buku itu tersendiri. Ketika posisinya sekarang misalkan menjadi miliarder, kemudian hartanya banyak, dia juga punya segalanya, bahkan mobil-mobilnya pun balatak kalau dalam bahasa Sunda. Balatak itu banyak di mana-mana gitu kan. Terus mau jalan ke luar negeri sering. Lalu pertanyaan itu muncul, ketika posisiku menjadi seorang pejalan kaki, apakah orang-orang yang selalu ada untukku akan terus bersamaku? Kan begitu kira-kira pertanyaan sederhana. Nah, kemudian dia tuliskan dalam catatan sederhana itu, ternyata hal yang dapat kita petik dari cerita itu bahwa seseorang yang benar-benar tulus ada bersama kita ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga kita sendiri. Orang-orang yang selalu ada bersama kita saat tidak hanya ketika senang, tetapi ketika kita berada posisi sulit, posisi yang memang katakanlah dari nol banget. Kemudian kita menjadi seorang yang berharga di mata orang-orang lain. Dan itulah buku yang kemudian dituliskan oleh beliau dan mengajarkan pada kita bahwa tidak ada cinta yang tulus melebihi cintanya seorang keluarga. Tidak ada pengorbanan yang tulus melebihi pengorbanan seorang keluarga. Dan tidak ada orang yang lebih penting selain daripada keluarga itu sendiri. Di luar sana mungkin banyak orang yang say hello, kemudian yang datang hanya untuk sekedar ngopi, sekedar ngobrol ringan, dan kemudian kita pun seolah-olah dibuat berharga banget
oleh orang tersebut, oleh orang-orang yang datang tersebut. Ternyata itu salah, dan itu hanya karena ada gula, ada semut. Dan buku ini menceritakan hal tersebut. Misalkan dalam buku Andai Aku Jalan Kaki. Kemudian buku ini memuat 19 subbab judul ataupun cerita yang memang layak banget untuk kita pelajari hikmahnya. Mulai dari persahabatan, cinta, egoisme, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu di akhir nanti ada teknik-teknik menulis yang itu sangat berharga banget untuk teman-teman semua yang ingin belajar nulis, karena di sana sangat detail dan mendalam mengenai cara-cara penulisan, entah itu sebuah cerpen ataupun resensi buku ataupun opini, dan itu ditulis dengan secara sangat ringan tetapi mudah dipahami oleh kita semua, kemudian dapat dipraktikkan setelah membaca tuntas buku ini. Jadi ada nilai tersendiri dari buku ini, ada 2 plusnya. Satu, kita itu dapat memetik hikmah ataupun intisari dari cerita-cerita yang dimuat dalam buku ini. Kemudian yang kedua, kita pun dituntut untuk bisa menulis karena ada caranya, lalu kita praktik. Kemudian ada satu quote menarik dalam buku ini. Di bagian pertama misalkan begini kira-kira bunyinya: sahabat-sahabatku, sebagaimana angka 10 yang bisa diraih dengan cara menjumlahkan angka 8 dan angka 2, atau mengurangi angka 14 dengan angka 4, atau mengalikan angka 2 dengan angka 5, begitulah kebenaran bisa diraih oleh setiap orang, kelompok atau aliran, dalam keluasan cara, pengertian, dan pengamalan hidup. Lalu apakah gerangan sesungguhnya? Kita saling menyakiti, melukai, menghancurkan, dan membunuh atas nama kebenaran? Sahabat-sahabatku, rasanya cukuplah Tuhan yang mengetahui, yang menjadi saksi atas kesejatian kebenaran itu. Bukan aku, engkau, atau dia. Eddie Achilles. Jadi dalam posisi ini, dalam quote yang disampaikan Eddie Achilles di buku awal kemunculannya di halaman pertama, bahwa beliau menyampaikan kepada kita bahwa kebenaran itu bisa diraih dengan berbagai cara. Lantas kemudian kok kita jangan mengaku-ngaku yang paling benar, begitulah kira-kira. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam review singkat buku ini. Selebihnya Anda dapat membacanya secara lengkap, secara tuntas. Tentu saja cerita-cerita yang berharga bagi kehidupan Anda, cerita-cerita yang memang selalu ada menghampiri kita secara nyata, yang kesemuanya itu hampir sama yang dituangkan dalam buku karya Eddie Achilles ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada review kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun bahasa-bahasa yang tidak enak didengar ataupun juga tidak dapat dicerna oleh Anda. Mohon dimaklumi, kita lagi belajar, Anda lagi belajar, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan oleh saya melalui review singkat ini berharga bagi kehidupan Anda semua dan dapat memetik hikmahnya. Oh ya, jangan lupa bagi sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, like, subscribe, dan share postingan ini jika berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.